Ah, sudah tak lagi mampu diharapkan pertanian hari ini. Harga tanah makin mahal, tapi harga padi, harga bawang, harga tebu tetap menjadi komoditas, melainkan setauku setiap petani panen dia akan merasakan kerugian karena harga pasaran akan turun. Dulu konon Indonesia ini lahannya sangat gemah ripah loh jinawe. Apapun yang ditanam, apapun yang disemai, bisa kita panen. Bukan hanya padi, bukan hanya jagung, bukan hanya biji-bijian, melainkan pertambangan, melainkan kesengsaraan juga sering ditanam. ...1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia diproklamasikan. Dan sekian puluh tahun lamanya para petani masih tetap sama. Katanya subsidi pupuk tetap masih antri, bos. Antrinya pun tetap dihegemoni, bos. Kalau kata Pak D, Bule, dan teman-temanku di kampungku yang masih banyak orang menanam, yang sekarang anak mudanya sudah pada hijrah. Tidak keren lagi kita menjadi generasi penanam karena kita tidak punya kantor. Kita tidak memiliki UMR, upah minimum, R-nya dilanjutin sendiri. Tanah-tanah kita sekarang kita tanami dengan kesombongan. Tanah-tanah kita sekarang kita tanami dengan ria. Tanah-tanah kita sekarang kita tanami dengan adu domba. Tanah kita sekarang sudah tak layak kita tanami dengan padi, sudah tak layak lagi kita tanami dengan jati, dan sudah tak layak lagi kita tanami dengan harapan negeri kita sendiri. Tanah-tanah kita sudah tak subur lagi, sebab sudah sering dikasih pupuk-pupuk harapan. Mimpi-mimpi yang ditanamkan di hati sudah tak terrealisasi lagi. Apakah memang benar negara kita masih dianggap sebagai negara yang gemah ripah loh jinawi? Itu menjadi pertanyaan hari ini. Apakah kita, aku, anak muda yang dibesarkan dari hasil sawah keringat orang tuaku, aku sudah tak paham lagi bagaimana cara mengelola tanah. Di kampungku yang ada musim tanam ke-1, ke-2, dan ke-3, sekarang tinggal 1 dan 2 alhamdulillah menjadi musim tanam. Itu pun kalau hasilnya maksimal. Uang habis diperuntukkan permodalan menanam. Setiap tahun pemerintah selalu menyampaikan bahwa pertanian negeri ini akan meroket. Yang meroket neracanya. Angka kesejahteraan rakyat itu menjadi pertanyaan. Jadi bagaimana hari ini?
Sudahlah, kita pasrahkan saja. Toh, matahari masih terbit dari timur dan tenggelam di ufuk barat. Malamnya kita tetap mendongeng di pematang sawah sambil pura-pura mencari suara jangkrik, sambil sesering kali kita memancing belut-belut supaya dia masih tetap ada hidup. Karena rata-rata para ikan-ikan sudah tak mau hidup di ladang kita. Pupuk-pupuk sudah merusaknya, sehingga yang ada hanya satu: pestisida, kimia, dan semua bahan-bahan yang kelak justru akan menjadikan panen kita menjadi panen kimia. Selamat Hari Tani Indonesia. Abut SB Runcing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Apa iki? Ligusti Pusia sesi 8 Hari Tani Nasional. Sebuah sajak untuk petani Indonesia. Petani di negeri cincin api. Di negeri cincin api berderet ratusan gunung berapi. Terhampar tanah subur yang masyhur. Di negeri cincin api, tongkat dahan pohon yang berserakan bisa berubah menjadi. Di negeri cincin api, hujan abu belerang material letusan adalah pupuk alami untuk lahan bercocok tanam. Subur, makmur, gemah ripa loh Jinawe, sejauh mata memandang terhampar tumbuhan melimpah dari alam. Dari segala macam rempah-rempah pengundang bangsa-bangsa penjajah hingga bermacam-macam tanaman palawija, makanan khas penduduk Katulistiwa. Dari ratusan tanaman obat sampai semak belukar hijau merambat, kekayaan alam tersedia. Sejak zaman kuno Jawa hingga zaman peradaban Hindu-Buddha, sejak masa kolonial Hindia Belanda sampai zaman pinjol merajalela. Di negeri cincin api, tanah subur membentang asri, ironinya berderet tak terkendali. Rakyatnya berjuluk agraris, banyak bertani dan bercocok tanam, namun masih jauh dari sejahtera. Petak-petak lahan pertanian berubah deretan gedung dan perumahan. Anak-anak tani miskin putus sekolah, ramai meninggalkan desa-desa, pergi ke kota mencari kerja seadanya. Di desa tinggal petani tua yang mengolah sawah. Sebab mereka hanya berpendidikan rendah. Di antara ayunan cangkul yang menghujam tanah, impor beras terdengar nyaring membuat gelisah. Ironi negeri cincin api yang menyakiti hati. Lahan luas terbentang di penjuru negeri tidak mampu mencukupi pangan sendiri. Hanya dinikmati oleh pemodal besar oligarki. Ironi nasib petani di negeri cincin api. Rakyat petani jauh dari perlindungan ekonomi,
Hak-hak mereka sering dikebiri. Ketika panen berharap gabah laku tinggi, namun yang terjadi hasilnya tak cukup untuk ganti biaya produksi. Petani di negeri cincin api. Terima kasih. Ironi dada petani, Yani Al-Qudsi. Di dadamu, aku membaca butir-butir harap. Ketika kau pancarkan benih padi di hampar dekap. Kau lihat, benih-benih itu bertumbuh hijau. Sehijau doa seorang bapak menanti kelahiran putra. Ingat kan? Sebuah kutipan, kurawat seperti anak sendiri. Itu hanya bahasa iklan di TV. Bukankah sekarang serba mudah? Jika dulu harus bersusah saat mendedah bumi ruah. Sekarang zaman sulap. Tak butuh kerbau untuk melunakkan tanah. Ada mesin, kenapa susah? Ada teknologi, kenapa meresah? Tapi, apakah kemudahan itu tak membuat para petani tertawa bunga? Lantaran menggarap lahan tak sesusah zaman antah berantah. Oh, ternyata bukan itu alasan wajahmu masih tidak sumringah. Kenapa? Tak adakah senyum di bentang wajah? Alasan apa yang membuat kau masih meresah? Para petani penggarap sawah? Ternyata jawabannya ketika secari kertas kau berikan kepadaku. Rupanya dari anakmu di rantau tanah semu yang sedang menimba ilmu. Tertulis itu kau bacakan sajak sendu dari putramu. Bapak, Bapak, anakmu di sini baik-baik saja, Bapak. Izinkan tanah rantau menjadi hampar masa depan. Jangan tunggu aku pulang, Bapak. Jangan tunggu aku pulang. Tapi doakan aku bisa pulang dengan membawa berkarung uang. Berkarung berlian di tanah yang jauh dari bumi kelahiran. Dan ketika kau lipat surat itu, matamu sahyu sambil meremas londo merang yang usai dicumbui api pembakaran. Matamu berkaca penuh retorika. Siapa nanti yang merumat Dewi Sri? Siapa nanti yang menjaga rerumpun padi? Meneruskan tonggak pangan negeri? Siapa? Kudus 24 September 2023. Terima kasih. Sebelah saya Ahmad Daud Khairuddin. Izinkan saya membacakan puisi saya, Perpisahan. Pasukan Kelomang telah berganti cangkang, memilih yang lebih indah dari sebelumnya. Berbagai hal telah menempel pada cangkang itu, tanpa disadari meninggalkan adalah hal yang paling menyakitkan. Aku di sini hanya sedetik, selebihnya aku tinggal di singgasana.
Teropong cahaya telah menyinari teman-temanku. Hanya kini, aku lanjut penjelajahan kembali menuju cita yang abadi. Sekian dari saya. Wes. Gerimis pagi, suara-suara rindumu. Kawal, Mas. Gerimis pagi, suara-suara rindumu membasahi pohon dan batu-batu di pelataran rumah. Angin yang berdesir itu mengabari perjanjian cinta bercahaya tanpa api menyala. Burung-burung mengepakkan sayap turun ke tanah basah menjemput serangga. Tangan-tangan yang rela berjabatan dan berdoa, gemericik dari hatinya. Gerimis pagi turun di sini dalam sehari. Gerimis pagi bersama suara-suara rindumu membasahi pohon dan batu-batu di pelataran rumahku. Angin yang berdesir itu pun mengabari tentang perjanjian cinta bercahaya tanpa api menyala. Burung-burung pun mengepakkan sayap turun ke tanah basah lalu menjemput serangga. Tangan-tangan yang rela berjabatan dan berdoa, gemerisik dari hatinya. Gerimis pagi itu pun turun di sini dalam sehari dan tak terhitung jari. Gerimis pagi, suara-suara rindumu membasahi pohon dan batu-batu di pelataran rumah.
yang berdesir itu mengabari perjanjian cinta bercahaya tanpa api menyala. Burung-burung mengepakkan sayap turun ke tanah basah menjemput serangga. Tangan-tangan yang rela berjabatan dan berdoa gemericik dari hatinya. Gerimis pagi turun di sini dalam sehari. Matur suwun.